Lu pernah ke gereja Katolik nggak? Pernah 2 kali. Oke, gue pernah juga ke gereja Kristen. Apalagi ada juga tuh pendeta-pendeta maju yang pengen ketemu Roh Kudus, plak kayak gini punya jatuh. Plak kayak gini punya jatuh. Buset, dalam hati gue kan kok bisa jatuh. Gue maju lah kan. Dalam hati Tuhannya sebab kagak jatuh gue. Akhirnya dalam apa gue jatuhin sendiri kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Memang banyak terjadi di gereja di mana mereka itu mengatakan mau diurapi oleh Roh Kudus atau mau bertemu Roh Kudus, kepalanya itu dikeplak. Sebagian dari mereka merasakan datangnya Roh Kudus itu, dan itu langsung dibuktikan oleh Dr. Richard Lee. Dia masuk ke gereja, kemudian katanya itu dikeplak sekali tidak merasakan apa-apa, dikeplak kedua kali, mungkin takut pendetanya ini malu, akhirnya Dr. Richard Lee ini menjatuhkan dirinya. Mungkin ini salah satu momen yang membuat Dr. Richard Lee itu masuk ke dalam agama Islam. Jadi kepada teman-teman di sini silahkan nonton sampai selesai. Saya jamin teman-teman ngakak di sini. Jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Ini Pastor Brian. Thank you. Ya. Lu panggil pastor sih? Lu Iya. Kristen Protestan kan? Betul. Oke, kenapa dipanggil pastor? Nah, kalau Kristen Protestan tuh biasa bilangnya pendeta. Tapi zaman sekarang kan zaman now orang bilangnya pastor. Oh. Tapi bukan Tapi pastor itu memang Romo. pastor itu memang sesuatu hal kalau luar negeri itu kayak umum ya memang. Nah, iya, soalnya bahasa Inggrisnya tuh pastor. Pastor. Ya, jadi ngikutin bule aja. Tapi gue pengen ngobrol ini deh soal Katolik dengan Kristen nih. Boleh. Lu pernah ke gereja Katolik nggak? Pernah 2 kali. Oke, gue pernah juga ke gereja Kristen. Gue pernah ke gereja Kristen juga. Gue tertarik pengen bahas nih ya, karena menurut gue ini, Katolik Kristen nih, let's go. A few moments later. Di Kristen dulu ya. Ya. Di Kristen itu ada apa ya? Bahasa roh ya katanya ya. Ada di beberapa, nggak semua Kristen. Ya, kalau kan kita ibadah ya. Kalau kita ibadah itu kalau misalnya di Kristen itu kan kayak lebih nggak semua. Lebih apa ya? Lebih hype ya, lebih kata orang tuh ketemu Roh Kudus. Mantap. Ketemu Haleluya. Tuhan. Waktu gue SMA tuh ke sana. Kuliah. Tapi setelah gue datang sana kan otak gue muter kan. Logik gue terlalu ini mah AC dalam hati gue. Terus di mana-mana gue bilang kalau lagi kayak gini angkat tangan, lagunya emosional ini mah ya. Iya. Bala. Ero. Sangat lihat Ero. Pendoa masuk menara. Masuk mendoa masuk. Masuk barisan. Pendoa masuk. Ini mah merinding ya, jelas lah. Dalam hati gue. Bukan Roh Kudus ini merinding. Mohon maaf ya. Ini bukan Roh Kudus, tapi ini adalah efek sound. Yes. Yes. Tapi di sebelah sana tuh pingsan, ada yang ini. Menurut gue lah, logik gue pada waktu itu ya. Ini mah memainkan emotional manipulation. Manipulasi emosi. Apalagi ada juga tuh pendeta-pendeta maju yang pengen ketemu Roh Kudus. Plak kayak gini punya jatuh. Plak kayak gini punya jatuh. Buset, dalam hati gue kan kok bisa jatuh. Gue maju lah kan. Dalam hati Tuhannya sebab kagak jatuh gue. Akhirnya dalam apa gue jatuhin sendiri kan. Iya. Kalau enggak kan nggak asik masa semuanya kayak terima Tuhan, gue kagak. Tapi habis itu gue duduk lagi, gue bilang ini mah efek pertunjukan AC, doang ya. Hype yang luar biasa. Mungkin kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang hatinya lebih kuat ya. Gue kan otak gue yang lebih jalan lebih dari hati ya. Jadi gue ini mah ya efek aja, gue bilang. Betul. Tapi bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga. Tapi kan gue bilang tujuannya bagus juga sih sebenarnya. Betul. Tujuannya kan yang penting kan tujuan ya. Iya. Soalnya kalau misalnya dalam oke, kita kumpul perpuluhan ya. Ingat ya. Ingat kalian semua ya. Perpuluhan itu penting. Perpuluhan itu penting. Ini parah nih.
Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Keep my grandmama's name out your mouth. I will. Keep my grandmama's offering amount out your mouth. I will. Ya, penggunaan tuh penting ya. Mam, tasnya Hermes ya, koko ya. Mam, tasnya Hermes ya, koko ya. Iya. Baik. Kalau itu kan jahat ya, tapi pada kenyataannya banyak. ada. Bener gak sih? Bener. Bener kan? Bener. Bener, banyak yang kayak gitu. Bener. Bener kan? Bener. Bener, banyak yang kayak gitu. Jadi kita sudah menyaksikan yang bagaimana yang terjadi di dalam gereja itu, dan itu dialami langsung Dr. Richard Lee. Mungkin itu salah satu momen yang membuat Dr. Richard Lee itu tertarik kepada Islam, terus menggali tentang Islam. Sampai akhirnya Dr. Richard Lee itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kepada teman-teman di sini, kalau kita melihat di dalam ajaran Kristen, memang ketika mereka mengatakan bahwa itu diurapi oleh Roh Kudus, bertemu dengan Roh Kudus, tapi kebanyakan dari mereka mengatakan tidak merasakan apa-apa, hanya merasakan sakit ketika didorong oleh pendetanya. Jadi ada juga nubuatan Nabi Muhammad di dalam Bible, mereka mengatakan itu bukan nubuatan Nabi Muhammad, tapi itu nubuatan Roh Kudus. Bagaimana mungkin itu nubuatan Roh Kudus di Yesaya itu, di Yesaya 29 itu. Sedangkan Roh Kudus sebelum ayat itu ada, Roh Kudus sudah ada. Yang namanya nubuatan itu orangnya belum ada, tapi ceritanya sudah ada. Dia dikatakan bahwa akan muncul suatu saat nanti. Itu namanya nubuatan. Jadi kita doakan saja Dr. Richard ini semakin yakin untuk belajar agama Islam, tidak boleh membenci keluarganya yang non-muslim. Dan satu lagi disahadatkan oleh Ustadz dari Sulaiman, yaitu Bang Bobon Santoso ya, di mana disahadatkan di Cimahi kalau nggak salah, disahadatkan oleh Ustadz dari Sulaiman. Ya, kita berikan doa yang terbaik lah buat Bang Santoso dan Dr. Richard Lee ini. Semoga ya tidak terjadi apa-apalah. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.